Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Rauf, SSOS MSI, dosen Universitas Saya Kirti pada Prodi Ilmu Analisis Negara. Saya lahir di Sligrong pada tanggal 24 Oktober 1996. Pendidikan serta S1 saya tempuh pada Universitas Saya Kirti pada program Studi Administrasi Negara pada tahun 1990 dan lulus pada tahun 1995. Kemudian saya melanjutkan jenjang strata 2 pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2013. NIDN saya 0224105601. Jenjang saya saat ini adalah asisten ahli. Saya memulai karir saya pada dunia dosen tahun 2015. Mata kuliah saya yang pernah saya ampu adalah ilmu daya dasar, sistem analisis negara, filsafat ilmu, ekologi administrasi, dan manajemen sumber daya manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Deskripsi mata kuliah manajemen sumber daya manusia adalah: manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu aset berharga dalam organisasi atau perusahaan jika dikelola dengan tepat. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang bagaimana menganalisis dan mendesain kebutuhan strategi manajemen sumber daya manusia. Diawali dengan mempelajari fungsi dan ruang lingkup sumber daya manusia, kemudian bagaimana menganalisis perancangan jabatan, dilanjutkan dengan perencanaan sumber daya manusia. Dilanjutkan dengan bagaimana rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Selanjutnya perencanaan dan pengembangan karir. Disambung dengan bagaimana menilai kinerja karyawan, dilanjutkan dengan kompensasi dan maintenance. Kemudian bagaimana tantangan sumber daya manusia, dan ditutup dengan konsep sumber daya manusia strategi. Baiklah, kemampuan yang diharapkan setelah menyelesaikan bahan kajian mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis dan merumuskan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, strategi pada organisasi perusahaan untuk jangka pendek dan jangka menengah dengan baik. Baiklah, materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi dan ruang lingkup sumber daya manusia. 2. Mahasiswa mampu menguraikan sumber daya manusia berbasis kompeten. 3. Mahasiswa mampu menguraikan analisis dan perancangan jabatan desain kerja. 4. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan perancangan sumber daya manusia. 5. Mahasiswa mampu mengonsep rekrutmen. 6. Mahasiswa mampu mengonsep seleksi. 7. Mahasiswa mampu mengonsep orientasi dan penempatan. 8. Mahasiswa mampu mengonsep pelatihan dan pengembangan. 9. Mahasiswa mampu mengonsep perencanaan dan pengembangan karir. Mahasiswa mampu mengonsep penilaian kinerja, sistem penilaian, dan evaluasi. 11. Mahasiswa mampu mengonsep kompensasi. 12. Mahasiswa mampu mengonsep maintenance. 13. Mahasiswa mampu menelaah tantangan manajemen sumber daya manusia. 14. Mahasiswa mampu memilih dan merumuskan konsep sumber daya manusia strategi. Model perkuliahan, sistem diskusi, tanya jawab, dan ceramah. Interaksi antara dosen dengan mahasiswa, 2 arah. Sistem penilaian mata kuliah atau teknik dan indikator, yaitu hadiran 10%, tugas 20%, MIT 30%, UAS 30%, tugas dan kelompok 10%. Baiklah, untuk lebih jelasnya dapat Bapak Ibu saksikan kepada video berikut ini. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat?
Oke, toplasnya mana? Ya, semuanya hadir. Oke, sebelum acara kita mulai, kita pimpin doanya, toplas saja ya, langsung aja. Oke, kita mulai, kita pimpin. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa untuk kesehatan muslim. Doa dimulai. Doa mulai. Oke, anak-anak, kita akan melanjutkan mata pelajaran manajemen sumber daya manusia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang penilaian kinerja, sistem penilaian dan evaluasi kinerja. Ya. Jadi kita pikir aja, kita ulang apa evaluasi kinerja pekerjaan, survei upah dan gaji, menentukan nilai pekerjaan, tantangan-tantangan dalam kompensasi. Nah, itu yang poin pertama ya, kompensasi. Nah, sekarang upah. Upah, pengertian upah, terus pengolongan upah, proses penentuan upah. Nah, ada pegawai atau nolong tua kamu, nah belikan permen, nak belikan minyak goreng, mak minta upah ya, ada nggak seperti itu? Nah ya, nanti kita temu nanti. Oke, tujuan pemberian upah dan gaji, terus tahapan utama dalam pemberian upah dan gaji. Nah, faktor-faktor yang menentukan kebutuhan hidup dan upah minimum Indonesia. Nah, gaji, kita lihat kebutuhan hidup dan upah minimum Indonesia. Apa maksudnya di sini? Ini sesuai dengan Undang-Undang Ciptaker, ya, Undang-Undang Ciptaker. Nah, Undang-Undang Ciptaker kalau di Palembang ini gajinya 1 bulan 3.800.000 ya. Itu. Sekarang insentif dan pembagian keuntungan. Ada pengertian insentif, tujuan insentif, program insentif, penggolongan insentif, sistem pemberian insentif, metode pembagian keuntungan. Oke, sekarang pengertian daripada kompensasi. Ya, kompensasi merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa, ya, kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Maksud dengan kontribusi apa? Kontribusi. Yo. Kontribusi apa? 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 Iya, yang diberikan atau sumbang ya, sumbang. Nah, terus ini jasa. Maksudnya apa? Ada timbal balik. Ya. Ada timbal baliknya kita kepada organisasi atau perusahaan. Oke, berikutnya too low rise pay, ya, ini gaji yang sangat rendah, ya, gaji yang sangat rendah. Terus to have lower pay, nah ini gaji yang tinggi, ya. Jadi nanti kita dalam kompensasi ini ada juga dengan keadilan, ya, ada juga keadilan. Keadilan itu yang bagaimana? Kita sesuai dengan kinerja kita, jabatan kita. Oke, tujuan manajemen kompensasi, ya. Tujuan manajemen kompensasi memperoleh sumber daya yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang ada, menjamin keadilan, penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Terus berikutnya, pengendalian biaya mengikuti aturan hukum, memfasilitasikan pengertian, meningkatkan efisiensi administrasi. Nah, sekarang kompensasi kepada karyawan, ya, kepada karyawan. Ada memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sekarang kompensasi, ya. Kenapa sih adanya kompensasi di suatu perusahaan? Mbak, ayo jawab. Kita tanya jawab, nggak mau kita belajar, namanya belajar. Ayo. Kompensasi. Yang toplas sama toplas? Toplas. Nah, maksudnya memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, ya, suatu karyawan atau pegawai biar tidak lari daripada suatu perusahaan itu, ya, yang berkualitas. Ya. Kalau kita mengasih kompensasinya kecil, ya mungkin karyawan kita akan lari, ya.
tidak sesuai. Tadi kembali kepada yang gaji yang lebih rendah dan gaji yang lebih tinggi, ya. Terus mempertahankan karyawan yang ada. Nah, karyawan ini aset pada sumber daya manusia, aset yang berharga. Kalau karyawannya tidak dihargai, ya, tidak sesuai dengan upah yang diterimanya, ya mungkin dia akan lari ke tempat yang lain dia bekerja. Di sini gawe ini kecil, apa aku pindah ya. Kalau kamu dari parkir, lama dia tempat ya, karena gawe jadi agen minyak petrali sekarang ya. Minyak petrali sekarang kan agak susah kan mencarinya. Nah, jadi bisa berpindah. Atau mungkin kita gawe bank atau wira swasta ya. Terus ada juga menjamin keadilan. Nah, kompensasi ini dituntut keadilan, ya, dituntut keadilan. Kenapa? Kalau kita tidak adil, ya karyawan pasti akan kecemburuan sosial, ya. Nah, adilnya bagaimana? Sesuai dengan jabatan, sesuai dengan kinerjanya. Contohnya misalnya, siapa ini namanya? Siapa? Mensi. Maksudnya Mensi ini kepala bagian operasional, tapi gajinya sama dengan anak buahnya. Adil nggak itu? Nggak adil. Jadi kita sumber manusia menuntut keadilan sesuai dengan jobnya, dengan jabatannya, dengan kinerja. Tapi kalau kita sebagai staf biasa menuntut gaji seperti jenderal, ya nggak bisa, ya, nggak bisa itu. Oke, sekarang bikinlah penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Nah, penghargaan yang bagaimana? Harganya. Oke, kita lewatkan saja. Nah, komponen kompensasi. Sudah dapatkan tadi. Komponen kompensasi ini ada beberapa, ya, ada beberapa. Yang pertama gaji. Itu nggak salah ada 3. Ya. Komponen kompensasi itu pertama gaji. Ya, komponen bukan kompensasinya, komponen ya. Jadi beda. Jangan samakan kompensasi. Itu komponen daripada kompensasi. Gaji. Gaji ini balas jasa berupa uang. Nah, contohnya apa? Balas jasa berupa uang. Contohnya apa? Ya, kamu sekalian. Ya, anak-anak kalian ini masukkan beli rokok yang hukum, Pak, beli rokok, gudang garam. Minta upahnya Pak ya. Nah, sosok untuk aku. Nah, itu termasuk kan? Berarti jasa tadi kan dibalas jasa berupa uang tadi. Ya. Oke. Terus upah. Imbalan kerja jumlah barang yang diberikan. Ya. Nah, kalau tidak langsung, ya berupa apa? Yang dibayarkan berupa apa? Ya seperti bonus, cuti, ya, termasuk THR, ya. Nah, terus juga non finansial. Non finansial ialah kualitas daripada pegawai, kualitas, ya, yang memuaskan diri dia. Contohnya apa? Misalnya ya dapat pelatihan, insentif. Apa sih insentif itu? Imbalan langsung diberikan karena kinerjanya memenuhi standar ditentukan. Imbalan insentif. Jadi ada imbalan langsung diberikan karena kinerjanya memenuhi standar yang ditentukan. Jadi imbalan, imbalan memberi yang lebih, ya, seperti bonus lah. Misalnya target Anda melebihi, ya, lebih dari standar, Anda mendapat insentif. Ya, misalnya Anda dari perusahaan itu Anda harus menjual motor Honda itu dalam 1 bulan atau 100 unit. Anda sudah mencapai 100 unit menjual motor itu, ya, itulah mendapat insentif daripada perusahaan, ya. Oke, sekarang kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung, kompensasi. Nah, kan eksternal. Pengaruh lingkungan eksternal pada kompensasi. Lingkungan eksternal. Eksternal apa? Ya, di luar. Di luar apa? Luar negeri, dalam negeri. Luar dari mana saya ngerti. Ya, tapi yang pasti di luar. Pasar tenaga kerja. Nah, dimaksud dengan pasar tenaga kerja, pengaruh dari eksternal tadi. Pasar tenaga kerja. Jadi banyak
Nah, masuk dengan masuk tenaga kerja ini ya banyak bermacam-macam daripada kompensasinya. Ada beda di Palembang dan di Jakarta itu beda. Ya. Oke, kondisi ekonomi, ya, ekonomi, peraturan pemerintahan, serikat kerja. Nah, peraturan pemerintahnya ya seperti upah yang diatur oleh pemerintah itu ada golongan 1, golongan 2, golongan 3. Misalnya di perbankan gaji sekian, misalnya di perburuan gaji sekian, itu sudah ada ditentukan dalam pemerintah. Terus serikat kerja, wadah ya, serikat wadah. Oke, dan pengaruh lingkungan internal pada kompensasi, lingkungan internal. Ya, jadi ada anggarannya tenaga kerja itu ya. Misalnya karyawannya 100, jadi anggarannya berapa sih per bulan mengeluarkan biayanya ya. Terus digantung siapa yang membuat keputusan kompensasi. Yang membuat keputusan kompensasi itu siapa? Katanya dulu. Iya, pimpinan. Ketua kelas ya. Oke. Dan di sini ada pertanyaan. Nanti dulu ya. Nah, kita lihat tahapan-tahapan untuk kompensasi. Ada yang mau ditanyakan kalau kompensasi upah gaji insentif? Katanya kalau nggak ada, kita tanya sekarang. Kalau orang mendapat pensiun itu masuk dari apa? Pensiun, kompensasi atau cara tidak langsung? Apa? Diskusi. Ya, kompensasi. Diskusi Pak. Mulai diskusi bareng. Tanya jawab apa? Tanya jawab aja ya. Kenapa yang mau nanya? Tani bilang dari karya Pak Klasan masih ingat di otaknya? Masih ingat kalau udah ngelamun? Ya, Pak tanya dulu. Apa sih masalah kompensasi? Ayo, angkat tangan. Sampai bisa dapat sepeda. Ya. Oke, apa? Kompensasi itu apa? Apa? Imbalan. Imbalannya bagaimana? Kita lihat kompensasi yang tadi yang Pak bahas. Yuk. Apa? Kompensasi ya. Kompensasi merupakan suatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Ya, itu kompensasi kita. Sekarang Pak tanya, gaji itu apa? Ayo gaji. Kamu sudah dapat gaji kamu, karena sudah bekerja. Jasa berupa uang. Nah gaji itu bisa dibayar per minggu, 1 bulan, 1 tahun atau pensiun. Aduh gaji. Yuk. Iya, ada yang bisa mingguan, ya, ada yang 1 bulan, ya, itu gaji. Terus gaji apa lagi? Komponen dari kompensasi apa? Ada berapa? 4, ya, sebutkan. 1 apa? Ya, 2, 3, ya, 4. Tidak langsung. Nah, yang nomor 4 apa? Tidak langsung. Apa nomor 4 coba? Iya, pelatihan ya, itu. Nah, sekarang Pak tanya lagi. Sekarang pengaruh dari kompensasi eksternal, apa sih pengaruh eksternal? Ayo kita jawab aja. Apa? Bentar dulu. Tadi apa itu nanya? Habis sepeda gitu sudah. Dan kebanyakan jawab kalau. Coba. Pengaruh lingkungan eksternal ada 4. 1, masa tenaga kerja. Iya. 2, kondisi ekonomi. 3, peraturan pemerintah. 4, serikat kerja. Nah, sekarang katanya peraturan pemerintah itu bagaimana? Peraturan pemerintah yang mengatur tentang UMR. Ya, terus apa lagi? Ada lagi jam kerja. Ya. Jadi aturan pemerintah Pak tambahkan bermasalah UMR, terus juga jam kerja. Jam kerja kita 1 hari berapa jam? Atau 3 jam? Berapa? 8 jam, 5 jam? 5
Iya, 8 jam. Jadi kita lebih dari 8 jam diberi apa? Ya, saya itu tadi lebih dari 8 jam. Misalnya Anda pulangnya jam 5, lewat dari 45 menit itu sudah termasuk insentif. Ya, dibayar sesuai dengan jamnya, aturan yang berlaku pada perusahaan itu sendiri. Ya, terus apa lagi tadi? Yang eksternal tadi? Yang pertama tadi apa? Apa? Pasar tenaga kerja. Nah, sekarang tadi tuh jelaskan pasar tenaga kerja. Ini. Wah, pasar tenaga kerja. Siapa yang tahu? Pasar tenaga kerja. Ayo. Apa tahu pasar tenaga kerja? Kalau kerja Apa? kalau kerja. Kerja termasuk agen-agen kerja. Termasuk itu. Nanti kita ketemunya itu di pelajaran rekrutmen, ya, benar itu. Ya. Nanti kita ada pembahasan kerja itu apa? Ada agen-agen. Nah, seperti yang sekarang ini kita pekerjanya ada yang sub, ya, kontraktor, ya. Karena Pertamina memerlukan outsourcing tenaga kerja pihak ketiga. Itu sudah pakai agen tenaga kerja, ya. Tapi gajinya sama dengan UMR. Tapi kalau kita sebagai pemakai, apa maksud outsourcing? Siapa tahu? Outsourcing. Outsourcing itu ada keuntungan, ada kelebihan. Misalnya perusahaan itu seperti Pertamina memakai outsourcing, ya, pihak ketiga. Kita pakai yang kita kontrak 1 tahun. Misalnya driver, OB, security, kurir, ya, dan sebagainya. Nah, ini kita pakai pihak ketiga. Nah, setelah habis kontrak kita lepas, tidak ada hubungan lagi dengan mereka. Tapi untungnya apa? Kita nggak membayar pesangon dengan dia, karena dia bukan karyawan daripada perusahaan Pertamina itu, karena di luar. Tapi kalau dia masuk di perusahaan Pertamina, dia akan menerima pesangon atau hati, ya. Makanya pemerintah kita ini pintar, ya, jadi dia nggak perlu mengangkat karyawan, dia perlu outsourcing aja. Memperpati yang ikut yang tenaga kerja sebagai karyawan, dan itu yang sudah skill, ya, sudah skill dan sudah mengikuti tes yang lebih baik. Nah, misalnya di outsourcing seperti SOP, ya, UB, gitu, ya. Jadi kita nggak bayar lagi pesangon, lepas. Nah, jadi kalau misalnya ada dari sini pekerja di kontraktor outsourcing, ada nggak? Nggak ada. Oke. Berikutnya itu masalah yang kedua apa tadi? Kondisi ekonomi. Ya, kondisi ekonomi siapa tahu? Kondisi ekonomi itu kalau ada eksternal kompensasi. Contohnya apa? Di zaman COVID ini aja sudah kondisi ekonomi COVID ini berapa tahun? 2 tahun. Juga banyak karyawan yang dipecat, ya, dirumahkan. Karena istilahnya itu dirumahkan karena dihaluskan kata-katanya. Kalau dipecat baru kasar, jadi dirumahkan. Dirumahkan itu kapan dipakai lagi? Atau sudah tua, kakek-kakek dipakai lagi? Ya. Nah itu daripada kondisi ekonomi. Ya, jadi kondisi ekonomi itu bisa mempengaruhi kompensasi, ya. Ya, mungkin seperti kemarin ada pegawai di hotel itu karena kondisi ekonomi, jadi kompensasi mereka tidak full, cuma dibayar setengah, ya kan? Dari kondisi ekonomi. Terus apa lagi tadi dari ekonomi? Peraturan pemerintah. Ya, pemerintah tadi. Enggak, ulang lagi. Peraturan pemerintah apa aja? Ini, halo, peraturan pemerintah tentang kompensasi eksternal pengaruhnya. Apa? Karena masalah eksternal, masalah eksternal yang dipengaruhi oleh pada pemerintah. Itu masalah juga yang lain. Tadi sudah dibilang tadi. Iya, yang tiga diatur lupa, diatur. Tapi, nah sekarang yang diatur oleh pemerintah sekarang yang lagi dibahas pemerintahnya hak cipta kerja. Nah, yang pengaruh juga kompensasi.
Ya. Kenapa ngaruhnya? Sampai dia. Oke, kita diskusi dulu. Dari saudara, apa sih keuntungan dari hak cipta kerja itu? Keuntungan dari kerja itu? Ini kalau dari kompensasi sampai upah sampai pensiun, ya, apa? Dia banyak sekali bentuknya. Banyak sekali. Misalnya kalau Anda bekerja, terlaku undang hak cipta kerja itu kita masa kerja kita 15 tahun, ya. 15 tahun itu bisa hilangnya dikali 15 tahun dikali gaji kita yang terakhir, 15 tahun bisa kita 20 juta, 15 dari 20 juta. 20 juta dibagi 99%. Itu jatuhnya tidak sampai 12 juta. Jadi kalau sebelum dari hak cipta kerja kita kerja 20 tahun dikali 2, 40 jadi ya. Kita masa kerja 20 tahun dikali 2, 40 tahun jadinya dikalikan gaji kita yang terakhir. Itulah pesangon kita dikali tambahnya 7%, belum daripada BPJS tenaga kerja. Nah kalau sekarang rugi. Contohnya Pak kena undang-undang hak cipta kerja. Sebenarnya Pak dapat pensiunnya sekian ratus juta. Setelah berlakunya hak cipta ini berkurang sampai 200 juta. Nanti 1%. Dari kemarin mau beli rumah 2, sekarang mau beli gubuk gitu. Mereka tercapai. Ya. Nah itu pengaruh daripada pemerintah. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ada kebijakan dari kebijaksanaan. Kebijakan apa sih kebijakan? Nah, kita kembali ini kebijakan juga kebijaksanaan. Ya. Ada lagi yang itu tadi eksternal ya. Sekarang internal sudah. Tuh, ya kenapa? Coba eksternal apa? Yang dalam apa? Kompensasi. Coba, sama nyangkat tadi. Iya, kan tenaga kerja. Apalagi? Apa? Coba, ini yang tanda-tanda bisa. Apa? Iya. Kamu untuk kompensasi? Dibilang ke rektor. Oke. Ada semuanya ngerti atau masih nggak ngerti masalah kompensasi sebelum terus gaji? Sekarang Pak, komponen kompensasi itu terbagi berapa? Yang pertama? Ya. Ya, oke. Nah ini Anda bisa membedakan ya dari 4 komponen kompensasi. Terus sekarang yang kompensasi finansial, sekarang satu lagi. Nah, imbalan finansial ini ada berapa? Ada berapa bagian? Ada 3. Yang pertama finansial langsung, tidak langsung, dan non finansial. Ya. Ini termasuk daripada upah imbalan finansial langsung, tidak langsung, dengan non finansial. Oke. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak akhiri sampai sini. Ya, nanti kita sambung lagi. Bapak sudah diambil semua tadi. Jadi penilaian nanti kita ambil ya dari tugas ya di UAS ya, absensi ini sangat mengaruh sekali ya. Jangan sampai nggak hadir. Karena nanti pas mau UAS pada datang semua, setelah belajar nggak datang. Udah depan. Oke, sampai di sini aja dulu. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.